Semangat pagi saudara-saudara terkasih. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Sampai pagi ini kita tetap dipeliharakan oleh Tuhan, sehingga kita boleh berkumpul kembali untuk bersaat teduh dengan rehat edisi Minggu 16 Agustus 2020. Kita siapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada seperti ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengawali hari ini. Kami mohon tuntunan Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini. Ya Roh Kudus, tolong kami, urapi kami, sehingga kami mampu memahami, mengerti apa makna firman Tuhan untuk kami wujudkan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Lalu berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengar dan kami siap untuk melakukannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mazmur 130 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian siara. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Dari perikop pembacaan kita diberi tema Mayday, tolong aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, asal-usul kata Mayday berasal dari bahasa Prancis, Mader, yang artinya tolong aku. Kata ini digunakan untuk memberitahukan ketika pesawat yang sedang terbang sedang dalam kondisi darurat. Dalam keadaan itu, pilot harus mengucapkan kata Mayday sebanyak 3 kali. Saudara-saudara, penulis Mazmur 130 menyampaikan kesedihannya yang mendalam saat menghadapi situasi yang dialaminya. Dalam menghadapi masalah hidupnya, ia memilih untuk percaya kepada Allah dan berjaga-jaga seperti pengawal yang bertugas untuk mengumumkan datangnya fajar. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ayat 6. Allah dapat dipercaya baik dalam terang maupun dalam kegelapan. Pemazmur memang menanti-nantikan Tuhan, namun dia menanti dengan aktif. Jiwanya dipenuhi dengan kerinduan akan firman Tuhan. Dengan kata lain, pemazmur siap mendengar dan melakukan kehendak Tuhan bagi dirinya. Keaktifan pemazmur juga terlihat di bagian akhir mazmur ini. Ketika pemazmur bersaksi tentang kasih setia Tuhan dan karya pemulihannya yang dikerjakannya. Pemazmur mengajak seluruh umat untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Ayat 7-8. Karena pemazmur yakin bahwa hanya di dalam Tuhanlah ada ketenangan jiwa dan harapan kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menyampaikan permohonan kepada Tuhan adalah hal yang mudah.
Namun hal yang perlu menjadi penegasan kita bahwa permohonan itu hendaknya diikuti dengan sebuah kesadaran untuk tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tetaplah memuliakan Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi yang indah ini, boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan penuh kekuatan baru, bahkan diberi kesempatan untuk bersekutu bersama dalam saat teduh, membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, sehingga kami mampu untuk mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Mampu meneladani si pemazmur yang senantiasa berserah kepada Tuhan sambil melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pasrahkan kehidupan kami pagi ini Tuhan. Tuntun kami, arahkan kami sehingga kami mampu menjalani hari ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Khususnya Tuhan, di hari Minggu ini kami akan mempersiapkan diri kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami akan beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Sukacita kami akan tetap sekalipun kami kembali beribadah di rumah masing-masing. Kami tahu bahwa dalam persekutuan tersebut Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Karena itu persiapkan kami Tuhan, sehingga kami mampu melakukan dan mewujudkan peribadahan, memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran Tuhan sendiri. Iya Bapa, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan seluruh usaha-usaha kami, rencana-rencana kami, pekerjaan kami, pelayanan-pelayanan kami. Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, membuahkan hasil yang baik untuk kami nikmati dalam hidup dan kehidupan ini. Kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan peliharakan mereka, sehingga mereka pun tetap dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Mereka selamat sentosa. Kami berdoa Tuhan, membawa majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi, kiranya Engkau berkati mereka semua, tuntun mereka Tuhan, sehingga mereka pun boleh mampu mengangkat pelayanan-pelayanan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk pemuda-pemudimu Tuhan, berkati mereka, sehingga mereka pun boleh menjalani masa muda mereka dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai Tuhan ingatkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Kami berdoa Tuhan, buat saudara kami Minang yang akan berangkat ke Tanah Toraja, Tuhan, kiranya Engkau tuntun sertai, sehingga ia boleh berangkat dari Bontang ini ke Samarinda, Samarinda ke Parepare, dan selanjutnya ke Tanah Toraja. Biarlah boleh tiba dengan selamat dan tak kekurangan suatu apapun. Para janda, duda, anak yatim, dan piatu orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Kami pasrahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan menuntun kami dalam menjalani masa new normal, sehingga kami tetap berjalan pada kebenaran Tuhan. Dan Tuhan berperkara dalam pandemi COVID-19 ini. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Dengarkan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri untuk beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.